Salam sigap dan shalom. Renungan kita pada hari ini, Senin 12 Oktober 2020, berjudul Pekerjaan di Bilik yang Kedua. Ayat intinya terdapat di dalam Ibrani 9 ayat 7. Tetapi ke dalam kemah yang kedua, hanya imam besar saja yang masuk sekali setahun, dan harus dengan darah yang ia persembahkan karena dirinya sendiri dan karena pelanggaran-pelanggaran yang dibuat oleh umatnya dengan tidak sadar. Pena Inspirasi menjelaskan maksud judul renungan pagi ini, pekerjaan di bilik yang kedua, Yesus sebagai imam besar kita, adalah sebagai berikut. Pertama, di bilik yang Maha Kudus, Yesus dibantu oleh para malaikat melakukan pekerjaan pemeriksaan tabiat setiap orang percaya untuk menentukan siapa yang bersedia dan layak masuk ke dalam kerajaan Allah. Dan inilah masa penghakiman pemeriksaan, pekerjaan penghabisan di bait suci di surga. Dan penghakiman pemeriksaan dengan jelas digambarkan terjadi sebelum pernikahan. Sebelum pesta pernikahan mulai, raja itu datang untuk menemui tamu-tamu, Matius 22 ayat 11, untuk melihat kalau semuanya memakai pakaian pesta, jubah tabiat yang tidak bernoda, yang dibasuh dan diputihkan dalam darah anak domba, Wahyu 7 ayat 14. Ia yang ditemukan kurang, dibuang keluar, tetapi semua yang setelah diperiksa ditemukan memakai pakaian pesta perkawinan, diterima oleh Allah dan layak memperoleh bahagian dalam kerajaannya dan tempat duduk di atas tahtanya. Pekerjaan pemeriksaan tabiat ini yang menentukan siapa yang bersedia kepada kerajaan Allah adalah penghakiman pemeriksaan, pekerjaan penghabisan di Ka'bah di surga. Kedua, di bilik yang Maha Kudus, kasus yang akan dipertimbangkan itu hanyalah mereka yang mengaku umat Allah dan namanya sudah terdaftar dalam kitab kehidupan. Sedangkan pengadilan orang-orang jahat adalah pekerjaan terpisah dan tersendiri dan akan terjadi pada waktu kemudian atau setelah masa 1000 tahun. Dalam upacara Ka'bah di dunia ini, hanya mereka yang datang ke hadirat Allah dengan pengakuan dosa dan pertobatanlah yang dosa-dosanya melalui darah korban karena dosa dipindahkan ke tempat yang kudus, yang mendapat bahagian dalam upacara pendamaian pada hari itu. Jadi pada hari besar pendamaian yang terakhir dan pada pengadilan pemeriksaan, kasus yang akan dipertimbangkan hanyalah mereka yang mengaku umat Allah. Pengadilan orang-orang jahat adalah pekerjaan terpisah dan tersendiri dan akan terjadi pada waktu kemudian. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai dan pada rumah Allah sendiri yang pertama-tama dilakukan. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? 1 Petrus 4 ayat 17. Ketiga, selama imam besar melayani di bilik Maha Kudus, seluruh orang Israel diharuskan berkumpul di sekitar kemah suci dalam sikap yang paling hikmat dan merendahkan hati dan jiwa di hadirat Allah. Maka demikianlah kita saat ini betapa lebih penting lagi untuk mengetahui apa kewajiban-kewajiban yang dituntut Yesus dari kita saat ini saat ia sedang berada di bilik Maha Suci melayani sebagai imam besar. Pada upacara lambang, bila mana imam besar memasuki bilik yang Maha Kudus, seluruh orang Israel diharuskan berkumpul di sekitar kemah suci. Dan dalam sikap yang paling hikmat, merendahkan hati dan jiwa mereka di hadirat Allah, agar mereka boleh menerima pengampunan atas dosa-dosa mereka, dan tidak dikucilkan dari perhimpunan bangsa itu. Betapa lebih penting lagi pada hari pendamaian yang sebenarnya ini, kita memahami pekerjaan imam besar kita, dan mengetahui kewajiban-kewajiban yang dituntut dari kita. Keempat, hanya orang-orang yang percaya akan menerima manfaat pengantaraannya di bilik Maha Kudus demi kepentingan mereka, sedangkan orang-orang yang menolak terang atas pekerjaan pelayanan ini tidak akan memperoleh manfaat daripadanya. Sama seperti orang Yahudi yang menolak terang yang diberikan pada waktu kedatangan Kristus yang pertama. Mereka yang oleh percaya mengikuti Yesus dalam pekerjaan pendamaian yang besar itu akan menerima manfaat pengantaraannya demi kepentingan mereka. Sementara mereka yang menolak terang yang menampakkan pekerjaan pelayanan ini tidak akan memperoleh manfaat daripadanya.
Orang Yahudi yang menolak terang yang diberikan pada waktu kedatangan Kristus yang pertama dan menolak untuk percaya kepadanya sebagai juru selamat dunia tidak dapat menerima pengampunan melalui Dia. Demikianlah renungan kita pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.